Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gais Kaulia Putra dengan NIM 120250043 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 45. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester PKS semester kedua tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program C++ yang pertama tentang fisika dasar. Di sini saya menambahkan integer real dengan integer pilihan real m, v, s, t kecil, a, dan t besar. Lalu tambahkan lagi real massa jenis, kecepatan, daya, dan frekuensi. Dan kita tambahkan lagi real nama dan welcome. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan variabel. Sedangkan untuk membuka program, kita memasukkan output selamat datang mahasiswa ITERA di mata kuliah fisika dasar. Lalu kita tambahkan output untuk memasukkan mana. Setelah itu kita melakukan perulangan. Perulangan yang saya gunakan adalah do. Setelah itu akan muncul pilih salah satu bahasan yang diinginkan, yaitu menghitung massa jenis, menghitung besar gaya, menghitung kecepatan, dan menghitung frekuensi gentaran. Lalu kita tambahkan output pilihan Anda dan kita bisa menginput pilihan kita, bisa 1, 2, 3, atau 4. Setelah itu jika kita memilih pilihan 1, maka akan muncul menghitung massa jenis, lalu memasukkan nilai massa dalam bentuk kilogram, lalu keluar masukkan nilai volume dalam meter kubik, lalu kita tuliskan rumusnya, lalu nilai massa jenisnya akan keluar. Jika kita memilih pilihan 2, maka kita akan menghitung besar gaya. Yang pertama kita disuruh untuk memasukkan nilai massa, lalu kita akan masukkan nilai kecepatan gravitasi bumi, lalu kita tambahkan rumus gaya sama dengan M kali A, lalu akan keluar nilai gaya adalah bla bla bla. Jika kita memilih nomor 3, maka akan keluar menghitung kecepatan. Lalu akan keluar masukkan nilai jarak dalam bentuk meter, sehingga kita bisa masukkan nilai jaraknya, lalu masukkan nilai waktunya, lalu kita tuliskan rumusnya, dan maka akan keluar nilai kecepatannya adalah. Jika kita memilih pilihan 4, maka akan keluar menghitung frekuensi getaran. Lalu akan keluar masukkan nilai periode getaran, lalu kita tuliskan rumusnya. Khusus untuk pilihan keempat ini hanya satu saja kita menginputkannya karena sebelumnya sudah ada satu, lalu akan keluar nilai frekuensi getarannya. Namun jika kita memilih 5 dan sebagainya seperti 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke atas, maka akan keluar pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Sedangkan untuk program C++ nya tampaknya akan seperti ini. Seperti biasa kita tambahkan include IOStream using namespace std, lalu kita tambahkan integer main untuk mengenalkan fungsi main, lalu ada char nama dan char welcome untuk mendeklarasikan variabel, untuk pula integer pilihan dan float untuk mendeklarasikan variabel. Lalu kita tambahkan code selamat datang mahasiswa ITERA di mata kuliah fisika dasar, dan jangan lupa kita tambahkan endline. Kita juga masukkan nama Anda untuk menampilkannya ke layar, dan kita tambahkan chain getLine nama agar kita bisa menginputkan nama. Lalu kita untuk kali ini seperti kata saya tadi, kita akan menggunakan perulangan do. Lalu kita tambahkan code, pilih salah satu bahasan yang diinginkan. Lalu yang pertama adalah menghitung massa jenis, kedua besar gaya, ketiga kecepatan benda, keempat menghitung frekuensi getaran, dan lalu kita tambahkan pilihan Anda. Jangan lupa tambahkan chain pilihan agar kita bisa memberikan inputan dan program bisa menerima inputan kita. Lalu untuk kali ini kita menambahkan switch, pernyataan switch maksudnya. Jika kasus pertama yaitu kita menghitung massa jenis, maka akan keluar masukkan nilai massa, dan kita
bisa menginputkan nilai massa dalam bentuk kilogram. Lalu akan keluar masukkan nilai volumenya sehingga kita bisa menentukan nilai volume dalam bentuk meter kubik. Setelah itu kita tulis rumusnya massa jenis sama dengan M per V, maka akan keluar nilai massa jenisnya. Lalu di setiap akhir program kita tambahkan break untuk eksekusi akhir penyataan switch untuk kasus 1. Sedangkan untuk kasus kedua yaitu menghitung besar gaya. Yang pertama adalah masukkan nilai massa dalam bentuk kilogram dan tambahkan sin. Setelah itu setelah di enter kita akan dapatkan masukkan nilai percepatan gravitasi bumi. Lalu kita tambahkan rumusnya dan akan keluar nilai gaya. Untuk pernyataan ketiga yaitu menghitung kecepatan. Pertama masukkan nilai jaraknya, lalu masukkan nilai waktunya, dan kita jangan lupa untuk tambahkan rumus kecepatan. Setelah itu maka program akan menghitung hasil dari angka-angka yang kita inputkan dan keluar nilai kecepatan adalah sekian. Untuk kasus keempat yaitu menghitung frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu yang pertama adalah masukkan nilai periode getaran. Lalu untuk kasus keempat kita langsung menuliskan rumusnya karena 1 dibagi dengan periode. 1 sudah cukup menggunakan angka aja langsung, sehingga nanti kita hanya perlu menambahkan code nilai frekuensi getaran adalah sekian. Namun untuk kasus kelima yaitu jika kita menginputkan nilainya selain 1, 2, 3, atau 4 maka akan tertulis pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Sekian untuk program yang pertama. Ini kita jalankan programnya terlebih dahulu. Di sini saya memilih nomor 1. Masukkan nilai massanya. Kita masukkan 50. Lalu kita masukkan nilai volumenya. Misalkan saya masukkan 25, maka hasilnya adalah 2. Dan program telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart program C++. Yang kedua mengenai matematika dasar alias matriks. Pertama, kita masukkan dulu integer bilangannya. Lalu karena ini matriks kita menggunakan perulangan for. Karena matriks itu M kali N kan. Nah, kita kali ini menggunakan M-nya 2, N-nya 2, jadi matriks 2 kali 2. Untuk itu saya memasukkan M sama dengan 1 sampai 3 agar keluarnya 2. Lalu kita masukkan outputnya, masukkan nilai matriks A, lalu tambahkan output, masukkan nilai matriks B, lalu kita bisa input bilangannya. Setelah yang bagian M ini selesai, kita lanjut ke bagian N-nya. Seperti tadi kita masukkan 1 sampai 3, lalu output masukkan nilai matriks A, output masukkan nilai matriks B, lalu kita bisa menginput bilangannya. Setelah M dan N selesai, kita bisa langsung menghitung rumusnya, yaitu matriks A dikurang matriks B. Kali ini kita menggunakan pengurangan ya. Setelah dihitung, maka akan keluar hasil akhirnya sekian. Kita langsung aja ke program C++-nya. Seperti biasa kita masukkan str include IOStream. Tapi kali ini kita karena MTK kita tambahkan include cstdlib dan include yeoMoney. Lalu seperti biasa kita tambahkan username std dan integer main yaitu integer argc dan char argv.
tujuannya untuk mendeklarasikan variabel dan fungsi main. Lalu kita integer matriks A 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 2. Untuk mendeklarasikan variabel, kita jangan lupa tambahkan peluangan for-nya, yaitu M sama dengan 1, M kurang dari 3, atau bisa dibilang 1 sampai 3 untuk pernyataan for-nya. Dan jangan lupa juga untuk pernyataan for yang N-nya, N sama dengan 1, M kurang dari 3. Setelah itu kita tambahkan code, masukkan nilai matriks A, lalu kita ingat kita menggunakan matriks 2 kali kedua, jadi bentuknya seperti ini, M dan N-nya. Karena kita sudah menyebutkannya 1, M sama dengan 1, M kurang dari 3, maka akan keluar hasilnya 2. Lalu begitu pula juga dengan N, kita bakal keluar hasilnya 2. Nanti ketika keluar di programnya, matriksnya akan berulang seperti misalkan kolom pertama dan baris pertama, kolom kedua baris pertama, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan peluangan for lagi agar bisa menyebutkannya berulang-ulang seperti kata saya tadi. Lalu kita beralih ke matriks B. Seperti matriks A, kita masukkan nilai matriks B seperti tadi. Lalu kita buat agar program bisa membaca matriksnya. Lalu seperti tadi kita tambahkan peluangan for. Jangan lupa tambahkan code C-nya alias hasilnya. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu matriks A M N dikurang B M N, alias ini matriks A 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 2. Jangan lupa bentuknya dalam kurung siku ya. Lalu akan keluar hasilnya sekian dan ditampilkan ke layar. Kita langsung saja coba program C++ matematika dasar tentang matriks ini. Kita compile dan run dulu filenya. Akan keluar masukkan nilai matriks A 1 kali 1 sama 1, yaitu baris 1 dan kolom 1. Di sini saya masukkan 1 saja. Di sini saya coba masukkan 2. Coba 1 lagi. Ini kita coba masukkan 2. Untuk matriks B nya kita bedakan, kita masukkan 3, 4, 1, maka akan keluar hasilnya matriks C sama dengan min 2, 0, 1. Program ini berjalan benar. Sekian mengenai program kedua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.